Baik, perkenalkan, nama saya Nanda Adiati Nenggrom, NIM 2019 015196. Di sini saya akan pre-teaching pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 2. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa nih yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Silakan, Mbak Putri. Baiklah, teman-teman. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, Mbak Putri. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, di sini Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, Mbak Putri. Hadir, Bu. Mbak Tika. Hadir, Bu. Mbak Media. Hadir, Bu. Mas Damar. Hadir, Bu. Mas Arif. Hadir, Bu. Mbak Winda. Hadir, Bu. Oke, baiklah. Masuk semua ya, teman-teman. Langsung saja. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Siapa nih yang mau memimpin untuk menyanyikan lagu wajib nasional? Ayo, Mbak Tika. Baik, Bu. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga dengan menyanyikan lagu wajib nasional ini, kita terus semangat ya untuk belajar. Lanjut. Nah, ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang masih ingat nggak nih? Nggak ingat? Oke. Untuk pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks. Apa saja sih kemarin hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca teks? Nah, ini dia. Yang pertama ialah lafal. Yang kedua, intonasi suara. Yang ketiga, ekspresi.
Yang keempat, tanda, baca, dan yang terakhir, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Oke, selanjutnya ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Teman-teman, tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Oke, Ibu beritahu ya. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana sih cara bersyukur kepada tumbuhan dan hewan. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Yang kedua, setelah mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Oke nih, ada sebuah bacaan yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Nah, siapa nih di antara teman-teman semua yang bisa membantu Ibu untuk membacakan teks Pengembara dan Sebuah Pohon? Yuk, siapa nih? Saya, Bu. Ya, Mbak Winda, silakan. Pengembara dan sebuah pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari terik sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalannya, betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Pohon besar tersebut lalu berkata, kamu manusia yang tidak tahu terima kasih. Pohon ini berkata lagi, kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali. Nah, oke, baiklah Mbak Winda. Terima kasih sudah membantu Ibu untuk membacakan sebuah teks yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Nah, Tuhan itu menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan juga bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, di sini Ibu ada satu pertanyaan nih untuk kalian. Pertanyaannya ialah, bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Nah, siapa nih yang mau menjawab pertanyaan tersebut? Ayo, Mbak Tika. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa Mbak Tika? Sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang, yaitu seharusnya kita berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan dengan penuh kasih sayang, Bu. Nah, pinter banget nih Mbak Tika. Terima kasih atas jawabannya. Nah, benar nih kata Mbak Tika. Sebaiknya manusia berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan dengan penuh kasih sayang. Pinter. Oke, selanjutnya nih. Setelah membaca cerita di atas, ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon.
Siapa nih yang bisa menjawab? Ayo, Mbak Media, bisa? Atau Mas Damar nih? Nggak ada yang menjawab? Oke, baik Ibu saja ya. Pesan yang terkandung dalam dongeng pengembara dan sebuah pohon adalah belajar untuk bersyukur. Setiap sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Langsung saja untuk soal evaluasi. Yang pertama, sebutkan cara bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan berbagai tumbuhan di alam semesta ini. Siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu. Ya, silakan Mas Arief. Cara bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan berbagai tumbuhan di alam semesta. Yang pertama, memberikan pupuk sesuai dengan takaran. Yang kedua, menyirami tanaman secara teratur. Yang ketiga, melakukan penyiangan secara berkala. Yang keempat, merawat tumbuhan secara baik. Nah, pinter banget nih Mas Arief. Terima kasih Mas Arief. Nah, jadi cara bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan berbagai tumbuhan di alam semesta ini ialah yang pertama, memberikan pupuk sesuai dengan takaran. Yang kedua, menyirami tanaman secara teratur. Yang ketiga, melakukan penyiangan secara berkala. Dan yang terakhir, merawat tumbuhan secara baik. Oke, untuk soal yang nomor 2. Ini siapa yang mau menjawab? Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia ialah? Yuk, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan. Saya, Bu. Ya. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia ialah sebagai sumber makanan, sumber minuman, sebagai bahan obat-obatan, sebagai bahan baku industri, sebagai bahan pakaian, dan sebagai bahan bangunan. Betul sekali Mbak Dewi. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, manfaat tumbuhan bagi manusia ialah sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai sumber minuman. Dan yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Yang keempat, sebagai bahan baku industri. Yang keempat, sebagai bahan pakaian. Dan yang terakhir ialah sebagai bahan bangunan. Pinter banget nih anak-anak Ibu. Oke, kesimpulannya. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, siap. Mas Damar, silahkan. Bentar, Bu. Iya. Ya, Bu. Kesimpulannya yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna harus bisa bersikap baik terhadap sesama manusia, tumbuhan, dan hewan. Cara berterima kasih kepada tumbuhan yaitu merawat tanaman dengan baik. Sementara pada binatang, kita wajib melindunginya atau memberinya makanan. Ya, pinter. Terima kasih, Mas Damar. Jadi, untuk kesimpulan materi pada pagi hari ini ialah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna harus bisa bersikap baik terhadap sesama manusia, tumbuhan, dan hewan. Bagaimana sih cara berterima kasih? Cara berterima kasih kepada tumbuhan ialah dengan merawat tumbuhan dengan baik. Sementara itu, pada binatang kita wajib melindunginya
dan memberikan makanan. Oke. Nah, untuk materi kali ini, sekian dari Ibu. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya teman-teman. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Belum, Bu. Tidak ada? Oke, siap. Berarti sudah, udah mudeng. Lanjut. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, alangkah baiknya kita membaca doa sesudah belajar. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo, siapa yang memimpin? Boleh bantu Ibu? Mbak Winda, Mbak Tika? Ya, Bu. Ya, silakan dipimpin doa. Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Winda. Nah, sebelum Ibu tutup, ada tambahan nih, yaitu ada tambahan, Ibu sudah mengirimkan pekerjaan rumah di WA Group. Pekerjaan rumah ini silahkan dikerjakan dengan teliti, kemudian jawaban dikirim ke Ibu secara pribadi. Paham teman-teman? Paham, Bu. Oke, baiklah. Di sini Ibu ada sebuah pantun nih. Pergi berbelanja ke pasar, saking besarnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi pintar, tentulah harus rajin belajar. Teman-teman, jangan sekali-kali teman-teman malas untuk belajar ya teman-teman. Nah, baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jaga kesehatannya ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.